Hai, hai, hai. Perkenalkan, nama aku Meligril Elisa, peserta SMA Award 2022 kategori podcast dari SMA Wijaya Putra, Surabaya. Hai, selamat datang di Talk Talk Wow. Oke, hari ini segmennya spesial banget nih guys, karena kita sedang mengikuti SMA Award 2022 beserta kita langsung kenalin aja gak sih siapa itu bintang tamunya, yaitu halo. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Astri Mailana selaku tim jurnalistik SMA Wijaya Putra Surabaya. Halo Kak Astri, gimana nih kabarnya? Halo Mel, alhamdulillah sih baik banget. Gimana nih sama kamu? Aku juga super duper baik. Jadi hari ini kita akan membahas suatu digitalisasi nih Kak. Contohnya kayak sekolah digital. Pasti teman-teman udah banyak tahu kan tentang sekolah digital, kayak udah banyak dengar sekolah digital. So, kita langsung kuak aja di sini apa itu sekolah digital. Oke, Kak Astri. Kira-kira sekolah digital itu apa sih, Kak? Oke, kalau kita berbicara mengenai sekolah digital nih ya Mel ya, kan pada umumnya yang kita rasakan adalah sekolah digital itu sekolah yang semuanya tuh berbasis teknologi gitu kan ya. Jadi kita belajarnya juga secara mungkin virtual, kemudian juga menggunakan website sekolah gitu, dan didukung dengan ibu bapak guru yang memberikan tugas mungkin kepada kita juga untuk mengasah kreativitas kita di dunia teknologi seperti itu. Nah, kalau bahas-bahas tentang sekolah digital atau digitalisasi itu kayak di otakku langsung muncul apa harus menggunakan komputer atau laptop gitu. Jadi kayak tentang kalau udah masuk digitalisasi itu kayak wah, apa harus pakai komputer ya, harus pakai laptop ya, atau gimana ya Kak sekolah digital itu? Nah, kalau misalkan kita bahas tentang harus pakai laptop ataupun komputer nih ya teman-teman. Kalau dari aku sih ya sebagai anak jurnalistik, itu sebenarnya kita tidak hanya bergantung sih pada penggunaan laptop ataupun juga komputer. Jadi kan kalau misalkan kita sekolah digital itu kita kan nggak harus di satu ruangan terus gitu kan Mel. Kita juga harus ada interaksi lah di luar gitu kan. Jadi ya memang kita membutuhkan laptop, membutuhkan juga komputer, dan dipaksa harus bisa karena kita hidup di zaman generasi Z. Nah, generasi dimana kita harus melek teknologi nih. Nah, tapi kalau misalkan dari sekotak hitam aja kita bisa menggapai dunia, maksud aku itu sekotak hitam itu gadget kita yang sudah gadgetnya anak-anak zaman sekarang itu sudah canggih-canggih. Dari gadget aja kita bisa melakukan pembelajaran loh Mel. Jadi kita bisa menggunakan gadget kita itu sebagai sarana dalam melakukan pembelajaran, kemudian juga menggali informasi. Istilahnya tuh kita udah dari gadget aja menggenggam dunia gitu. Wow, gila keren banget ya Kak. Nah, kira-kira tuh contoh-contoh sekolah digital dalam kehidupan di sekolah itu gimana sih Kak? Apa aja gitu? Nah, kalau misalkan contohnya sendiri, kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh deh. Kita berfokus pada SMA Wijaya Putra, sekolah kita yang sudah menerapkan sekolah digitalisasi. Yang pertama itu di SMA kita sendiri sudah ada program atau sudah membuat suatu website gitu kan tentang Vclass gitu kan. Vclass, di mana Vclass itu website untuk peserta didiknya, baik itu guru juga, kemudian juga anak-anak didiknya untuk bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi buat teman-teman SMA Wijaya Putra yang belum tahu nih ya, mungkinan jadi Vclass itu ya teman-teman, kalian bisa buka websitenya, dan juga kalian bisa untuk belajar kapanpun dan dimanapun
Karena di dalam Vikles itu ada media pembelajaran, kemudian juga ada modul untuk anak-anak SMA Wijaya Putra, dan memang ibu bapak guru membuatnya untuk memudahkan kalian dalam belajar gitu. Jadi lebih gampang gitu ya daripada kayak download aplikasi dari aplikasi lain. Iya, bener banget. Tapi ngomong-ngomong nih, kayak bikin konten TikTok atau video itu termasuk sekolah digital nggak sih? Nah, ini nih kalau yang belum tahu, kalau misalkan ngapain sih bikin konten-konten gak jelas gitu ya Mel ya. Kalau aku dari tim jurnalistik sendiri melihatnya itu sebagai peluang loh teman-teman. Peluang untuk kita bisa hidup di era modernisasi, digitalisasi dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti konten-konten TikTok gitu kan ya. Instagram, Terus Reels. kemudian juga YouTube itu sebagai media pembelajaran juga buat kita. Jadi yang dilakukan, contohnya dilakukan oleh tim jurnalistik, membuat konten-konten di Instagram gitu kan, untuk menjadikan SMA Wijaya Putra ini tuh apa ya, membuat wadah untuk anak-anak berkreativitas. Kemudian juga ada dukungan dari tim OSIS, kemudian juga Bapak Ibu guru juga loh Mel. Bapak Ibu guru itu juga banyak akhirnya membuat konten-konten yang menarik dan menyisipkan media pembelajaran dalam konten-kontennya. Jadi nanti buat teman-teman yang belum tahu, nanti bakalan dikasih linknya di sini untuk kalian bisa cari tahu lebih dalam gimana sih digitalisasi yang udah ada di SMA Wijaya Putra. Jadi mungkin nanti kita bisa sisipkan di sini ya Mel, contoh konten video ibu bapak guru ataupun teman-teman OSIS ataupun jurnalistik yang memanfaatkan digitalisasi dengan baik loh. Jangan lupa di like ya guys. Oke, kira-kira ya Kak, manfaat sekolah digital itu apa aja sih? Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat sekolah digital, ini tuh manfaatnya banyak banget Mel. Karena kita nantinya itu pernah kan kita ada satu kutipan gitu ya Mel ya. Nantinya dunia ini bakalan jadi dunia yang serba digital gitu Mel. Jadi kalau manfaatnya untuk sekolah digital sendiri itu salah satunya adalah kita bisa mempersiapkan diri kita untuk di kemudian hari. Nah, jadi anak-anak di SMA Wijaya Putra ini tuh dipersiapkan untuk bisa menghadapi digitalisasi di suatu masa yang akan datang nanti. Jadi kayak gitu. biar nggak kaget gitu nggak Iya, sih, biar nggak bener gaptek banget. juga. Iya, bener banget Mel. Dan mampu bersaing ya dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, kakak kan tim jurnalistik nih. Sebagai tim jurnalistik, apa program kakak untuk turut mengembangkan sekolah digital pada zaman kita, zaman Gen Z? Pertama yang pastinya podcast seperti kita sekarang. Nah, kenapa sih kok yang pertama itu yang menjadikan tolak ukur di tim jurnalistik adalah podcast? Karena podcast sendiri sekarang sedang membooming nih Mel. Sedang banyak dijadikan konten oleh utamanya apa ya, di sekolah digital. Karena dalam podcast itu sendiri kita bisa menyampaikan mungkin media pembelajaran, juga sharing-sharing, Terus hal-hal bisa yang mengembangkan menarik. bakat siswa-siswi di Iya, sekolah. bener banget. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi sobat aja gak sih? Apa tuh sobat? Sobat Pipa, jawab cepat. Jadi Kak Astri bakal dikasih pertanyaan A dan B, dan Kak Astri harus jawab cepet nih. Aduh, seru nih. Oke, langsung aja gak sih kita kasih tahu pertanyaannya. Yang pertama, lebih enak digital school apa sekolah biasa? Digital school. Wow, kita langsung tanya aja gak sih alasan kenapa Kak Astri memilih pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, yang pertama, Kak Astri lebih milih ada digital school. Pengapa? Ya, karena menurut aku dan yang aku rasain sendiri nih ya, kalau dari teman-teman aku juga, itu digital school itu ya yang pertama pastinya lebih efisien dan teman-teman itu lebih tertarik. Jadi kalau misalkan kita belajar di buku paket ya mungkin ada tertariknya, tapi itu kayak cuma bertahan 5 menit, kemudian 10 menit. Nah, tapi kalau misalkan kita atau ibu dan bapak guru menggunakan digital school, kemudian juga konten-konten yang menarik gitu ya Mel ya, itu teman-teman tuh lebih fokus. Dan apa yang aku dengar dari mereka itu adalah mereka lebih paham dengan apa yang disampaikan gitu sih.
Wah, sedih banget ya guys, kita harus berakhir sampai di sini. Tapi terima kasih banget untuk Kak Astri tentang ilmunya, tentang sekolah digital, tentang informasi-informasi yang Kak Astri berikan tentang sekolah digital itu sangat-sangat memberikan aku pengetahuan yang baru dan teman-teman juga. So, terima kasih sudah menyaksikan Tak Tak Wow dan see you.